Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Eugenia Maharani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas FKIP Unsika semester 4 kelas C dengan NPM 2210631060076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blockchain, baik pengertian, cara, serta manfaat mengapa blockchain ini diciptakan. Jadi, what is blockchain? Blockchain adalah transaksi digital, catatan yang diatur dalam potongan data yang disebut blok. Nah, blok-blok ini terhubung satu sama lain melalui validasi kriptografi yang dikenal sebagai fungsi hashing. Blok-blok ini membentuk rantai yang tidak terputus. Sebuah blockchain telah terprogram untuk mencatat tidak hanya transaksi keuangan, tetapi hampir semua data yang berharga. Nama lain dari blockchain ini bisa kita sebut sebagai distributed ledger. Apa sih motivasi blockchain ini diciptakan? Nah, blockchain ini adalah teknologi di balik adanya cryptocurrency atau Bitcoin. Kenapa diciptakan? Karena masalah kepercayaan masyarakat kepada bank. Masyarakat kita sangat percaya kepada bank karena ada regulasi yang mengatur, juga ada UU dari pemerintah. Tetapi semakin zaman makin berkembang, muncullah sebuah ketidakpercayaan karena ada kekhawatiran uang yang tidak sah atau palsu. Dan saat itu, semua orang mulai kehilangan kepercayaan kepada institusi atau pemerintahan, maka saat itu terciptalah cryptocurrency. Bagaimana sih cara mengatasi masalah kepercayaan sebelumnya? Nah, kita ada contohnya. Yang pertama, desentralisasi pada data pandemi 2019. Mari kita ambil kasus ini, teman-teman. Ada seorang dokter yang mendiagnosa terkait data pandemi 2019 dan menyampaikan kepada pasien jika sudah didiagnosa dan sudah ada hasilnya, biasanya data tersebut disimpan oleh dokter dan dikirim ke sistem rekam medis. Dan biasanya dikelola oleh administrator melalui web. Dan diagnosa dari dokter tersebut harus divalidasi oleh semua pihak terkait karena mereka tidak saling percaya satu sama lain. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan pada kali ini? Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama itu, kita dapat meminta dokter langsung mencatat data ke diagnosa dalam sistem rekam medis. Namun, ketika pasien merasa curiga, takut data tersebut dimanipulasi, kita dapat meminta pasien yang input data sendiri. Tetapi pada saat ini, dokter yang tidak percaya. Maka kita ke penyelesaian yang ketiga, yaitu meminta admin yang mencatat data yang sudah disetujui oleh dokter atau pasien. Tapi dokter dan pasien pada saat itu juga mungkin kurang percaya kepada admin karena takut data dimanipulasi tanpa sepengetahuan mereka, maka muncullah ide baru yaitu semua pihak terkait menyimpan data dalam bentuk buku besar. Dan data tersebut akan saling dicatat di buku masing-masing dalam kesepakatan masing-masing. Blockchain sebagai buku besar terdistribusi. Nah, kita telah memahami lebih baik tentang konsep buku besar sebelumnya ya, yang telah saya jelaskan. Jadi ketika ada sebuah transaksi data, maka semua pihak terkait akan menyalin dan mencatatnya dalam buku besar. Setiap transaksi data akan dikelompokkan menjadi satu blok, karena akan terjadi banyak transaksi, maka blok-blok tersebut dihubungkan secara rantai atau membentuk apa yang kita sebut sebagai blockchain. Jadi dalam penyampaian atau penjelasan blockchain sebelumnya dapat disimpulkan bahwa basis data dan institusi terpusat dapat bekerja dengan baik jika ada kepercayaan pada sistem hukum, pemerintah, badan pengatur, dan orang-orang. Yang kedua, database terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain dapat menghilangkan kebutuhan percaya pada badan pusat. Yang ketiga, blockchain dapat digunakan untuk hal apapun yang dianggap berharga, bukan hanya mata uang. Selanjutnya kita berpindah kepada hashing. Apa sih fungsi hashing itu? Jadi hashing itu dipelajari bersamaan dengan kriptografi, yaitu ilmu tentang pembuatan pesan rahasia serta cara pemecahannya.
Intinya, fungsi hashing ini digunakan untuk mengacak sebuah kata menjadi kata lain yang tidak bermakna dan sebisa mungkin tidak dapat ditebak. Jadi, dapat kita sebut sebagai menambahkan lapisan keamanan. Rangkaian blok itu ada 4. Yang pertama, kita telah menciptakan Genesis block, harus membuat hash dan blok sebelumnya atau previous block. Terus kita juga harus membuat blok awal ketika transaksi tersimpan, maka akan dilakukan hashing agar tersimpan dalam blok kedua, yaitu ya tadi, previous block. Yang kedua, sudah tersimpan di blok 2 dalam bentuk hash dan berlanjut saat membuat blok 3. Transaksi atau data telah tersimpan dalam kode hash dari blok 2 seperti kode-kode unik. Eh, Bisa saja seperti gabungan angka dan kata, huruf. Yang ketiga, berlanjut seperti sebelumnya, yaitu membuat blok keempat menjadi sebuah identitas kunci dan berhubungan satu sama lain. Yang terakhir, yaitu menyimpan hash dari blok sebelumnya di blok saat ini, menjamin integritas transaksi di blok sebelumnya. Jadi modifikasi apapun pada suatu blok menyebabkan blok itu tidak valid dan akan berpengaruh kepada blok selanjutnya. Bagaimana sih konsep keamanan blockchain? Ini kasusnya hampir sama kepada poin keempat sebelumnya, itu ketika ada yang mengubah data dan berhasil, maka komputer tersebut menyimpan data yang tidak valid. Karena jaringan blockchain adalah jaringan yang terdistribusi. Jadi, ketika ada perubahan di salah satu blok, blok lain akan memvalidasi satu sama lain dan menganggap data yang telah berubah tidak valid dan akan lebih menyetujui data mayoritas dalam sebuah jaringan yang kita sebut sebagai peer-to-peer. Jadi, blok lain akan menganggap bahwa data yang berubah telah dimodifikasi orang lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam blockchain ini ada yang namanya node. Apa sih itu node? Node itu memiliki blok-blok dan data-data transaksi yang saling berhubung satu sama lain dengan fungsi hash. Sebenarnya node itu banyak sekali jenisnya, tapi pada kali ini kita akan membahas node penambang. Dalam satu node akan menyalin data-data transaksi dalam bentuk blok-blok yang terhubung satu sama lain, lalu disalin dalam satu jaringan blockchain. Komputer penambang berguna untuk menambah blok di jaringan blockchain. Nah, dari komputer penambang ini, mereka akan memproses penambangan supaya bisa menghasilkan koin digital atau Bitcoin. Nah, selanjutnya ada namanya broadcasting transaction. Jadi semua transaksi akan di-share atau diunggah ke seluruh jaringan blockchain. Jadi semua node akan menerima informasi atau transaksi tetapi dalam waktu yang berbeda. Dalam prakteknya, transaksi mana yang didapat? Dalam satu blok tergantung pada jumlah faktor, biaya transaksi, ukuran, urutan kedatangan, dan sebagainya. Walaupun sudah ada node yang menerima terlebih dahulu atau pertama, transaksi tidak akan langsung masuk ke blok, melainkan baru menjadi calon blok atau bisa kita sebut sebagai pending. Penambangan ini banyak sekali prosesnya. Yang pertama ada persaingan penambang. Ketika mereka mendapatkan transaksi, mereka saling bersaing. Maka diperlukannya spek-spek khusus yang harus disiapkan dan adanya komputansi tertentu untuk bersaing dalam melakukan penambangan. Yang kedua ada proses penambangan. Untuk memperlambat laju penambangan blok ke blockchain, karena tentu banyak sekali penambahan atau perubahan dari blok ke blockchain. Protokol konsensus menentukan target kesulitan jaringan. Jadi, dibuatnya spesifikasi tertentu yang disetujui oleh mayoritas node itu memiliki tingkat kesulitan khusus. Komputer penambang akan melakukan hashing isi blok yang akan diterima dan hash tersebut harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh target kesulitan jaringan. Jadi semakin banyak penambang, maka tingkat kesulitan jaringan semakin meningkat. Node penambang saling bersaing. Ketika ada node bertambang saling bersaing, dan ketika sebuah kesulitan hash ditemukan, akan menjadi sesuatu yang dianggap didahulukan atau telah ditemukan. Jadi, akan diabaikan. Ketika hal tersebut terjadi, penambang harus menciptakan hash baru yang memiliki kesulitan tertentu agar
agar memiliki kesulitan yang lebih sulit dari sebelumnya. Oleh karena itu dibutuhkannya nonce atau number use once yang seperti singkatannya yaitu hanya bisa digunakan sekali dan dibuat oleh para penambang sampai benar-benar menemukan nomor yang tepat. Nah, nonce akan berperan menjadi kunci yang harus dipecahkan oleh penambang lainnya. Komputer penambah akan terus bersaing sampai menemukan nonce yang tepat. Karena blok baru bisa ditambahkan setelah ada penambang tercepat yang berhasil membuat kode hash baru dan diimbuhi dengan memastikan nonce tersebut membuat hash yang berikutnya telah memenuhi target kesulitan. Lalu bagaimana jika mereka berhasil memenuhi target? Nah, karena sudah berhasil menyumbang, maka akan terbroadcast atau tershare ke node lain jaringan blockchain. Mereka juga akan memverifikasinya. Setelah terverifikasi, maka kegiatan mining pada blok itu akan terhenti dan akan berlomba kembali untuk menambahkan blok berikutnya. Hadiah penambang tentu para penambang juga akan mendapatkan hadiah jika mereka berhasil memenuhi target. Tapi imbal untuk penambangan Bitcoin berkurang setengahnya setiap 4 tahun. Ketika Bitcoin pertama kali ditambang pada tahun 2009, menambang satu blok akan memberikan 50 Bitcoin. Pada 2016 dikurangi setengahnya menjadi 12,5 Bitcoin, dan pada 11 Mei 2020 menjadi 6,25. Sedangkan untuk blockchain Ethereum, hadiahnya adalah 2 ETH per blok yang akan berhasil ditambahkan. Saya kira cukup sampai sini saja presentasi saya mengenai blockchain. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan informasi dari PowerPoint yang telah saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.